Kemudian yang keempat, waqaf qabih. Qabih artinya buruk. Maksudnya waqaf qabih adalah berhenti pada ayat yang maknanya belum sempurna. Maknanya belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena ada kaitan dengan kata setelahnya. Baik secara makna ataupun secara lafaz. Sehingga akan menimbulkan kesan makna yang salah dan merusak jika berhenti di waqaf yang qabih ini. Contohnya, alhamdulillahi rabb al-alamin. Berhenti di rabb. Itu akan merubah makna kalau berhenti di lafaz tersebut. Makanya waqaf ini dilarang, tidak boleh. Muhammadur Rasulullah, harusnya seperti itu. Ini berhenti Muhammad Rasulullah, nggak boleh. Qabih, buruk, akan merusak makna. Kalau di dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan lam alif. Ingat ya, tadi seperti pembukaan bahwa akan menjadi dosa jika mengerti maknanya dan tahu itu akan merubah maknanya. Jadi ketika lam alif di dalam Al-Quran ketika kita langgar, itu sebenarnya tidak berdosa bagi orang awam karena nggak ngerti maknanya. Hanya saja lebih baik ikuti supaya bacaan kita menjadi tartil, mengikuti tanda waqaf. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah yang paling sering. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh ada lam alif di situnya. Coba cek. Maka jangan berhenti kalau ingin disebut bacaan Al-Qur'annya tartil. Tapi karena kita nggak ngerti maksudnya, nggak mengerti penafsirannya, kita bukan ahli dalam kaidah bahasa Arab, berhenti di situ yang nggak berdosa. Hanya saja tidak menjadi tartil bacaan kita. Cuman bagi ahli tafsir, ahli kaidah Arab, ini menjadi dosa. Karena apa? Karena tahu maksudnya. Dia ngerti maksudnya, kalau berhenti di situ akan merubah maknanya. Maka ikuti, kalau ada tanda lam alif seperti ini atau la, maka lebih baik jangan berhenti. Terkecuali di akhir ayat atau di ayat yang sempurna. Satu ayat nih, ayat keberapa gitu, ayat 35. Biasanya ada tanda bulat di situ, di atasnya ada lam alif. Kita berhenti di situ nggak masalah karena ujung ayat. Tapi kalau di tengah-tengah, maka ikuti, jangan berhenti kalau ingin bacaan kita tartil. Cuman ingat, tidak berdosa. Nanti banyak sering tuh dalam Al-Fatihah berhenti di an'amta 'alaihim. Padahal ada tanda lam alif. Jangan disalahkan. Ya, karena mungkin bukan ahli tafsir, bukan ahli kaidah bahasa Arab. Sebagian ulama ada yang mengatakan di situ itu adalah ayat ke-6. Sebagian ulama yang mana? Ulama yang mengatakan bahwa bismillah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah itu sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Pasti 7. Yang menganggap itu ayat berarti bismillah tidak dianggap sebagai ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Bagi yang mengatakan bismillah bukan ayat. Tapi karena kita ini mengikuti Imam Hafiz dalam bacaan Al-Qur'annya, maka di situ bukan ayat. Malah ada tanda lam alif, jangan berhenti. Mohon ikhwan, kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Kalau orang berhenti di situ, jangan disalahkan. Kalau kita sudah mengerti, lebih baik jangan berhenti di situ. Paham? Jadi ini wakaf tercela ya, hindari. Kecuali karena darurat, kehabisan nafas, bersin, masuknya kepada wakaf idtirari, terpaksa berhenti, itu nggak masalah.